Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya. Saya ini baru urusan RT sebentar. Saya bikin surat tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bab 12 sampai dengan 12.4 ya, hari ini targetnya. Sebentar. Nah, ini dia. Sorry ya. Nih, aduh. Oke. Oke, ini saya mau sekarang kita sudah masuk ke hipotesis, testing hipotesis ya. Oh, testing hipotesis ini, oh udah 10 orang ya. Oke. Oke. Jadi hipotesis testing ini akan menggunakan eh, uji sebaran distribusi yang sebelumnya kita telah pelajari ya, yaitu sebaran apa normal, mungkin ada binomial, terus kemudian Poisson juga. Terus saya juga mesti ulangin lagi ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan CLT, Central Limit Theorem, atau Law of Large Number. Jadi gini ceritanya, eh, CLT dan Law of Large Number itu adalah kalau misalnya eh, dalam suatu populasi sebaran normal, eh, rata-ratanya adalah mu, kemudian sebarannya adalah sigma. Kemudian kalau kita ambil sampel, ya, ambil sampel dengan jumlah n, dengan n atau jumlah samplingnya makin besar, maka mu dan sigmanya akan mendekati populasi. Ya, jadi
Law of large number juga begitu. Jadi mengapa kalau kalau kita ngambil jumlah data samplingnya makin banyak, itu makin tepat, ya karena itulah sudah ada pembuktiannya, yaitu namanya central limit theorem, ya. Itu ada yang bilang sama saya tuh. Jadi kalau ngambil datanya makin banyak, maka hasilnya semakin tepat, yaitu atau law of large number. Untuk kali ini adalah mu dan sigma dari samplingnya atau X bar atau S dari sampling. Jadi X bar itu adalah rata, S itu adalah standar deviasi, maka akan mendekati populasinya. Jadi X barnya mendekati mu populasi dan S-nya akan mendekati sigma dari populasi. Ya, oke, oke. Di sini bisa kamu lihat di sini. In statistical inference, we observe univariate uh, random variables. Jadi X1 itu adalah salah satu data dari variabel XI. Jadi ini um, ini bisa jadi dia melakukan sampling sebanyak n kali, ya. X1, X2, X3, terus sampai Xn, ya. Kemudian, oke. Sorry, sorry. Hmm, Oke. Kalau dihitung ini Pak, dihitung idealnya, kalau sampel itu minimal berapa persen dari populasi Pak? Gak ada yang pernah bilang kayak gitu. Belum pernah ada. Jadi kan tadi disebutkan semakin banyak sampel itu semakin mendekati itu ya. Iya. Tapi Heeh. kalau untuk idealnya nggak belum ada Heeh. gitu, Pak, belum ada acuan gitu ya. Belum ada, Mas Roni. Belum ada. Eh, yang jelas, kalau kamu ambil sampel, kok bisa minimum datanya 20. Zaman dulu ada yang bilang 23. Terus ada lagi yang bilang minimum 20 untuk bikin eh, distribusi normal atau distribusi Poisson. Itu minimum 20. Kamu bisa buat X bar atau sigma. Ya, Pak, baik. Nah, kalau itu ya, jadi kalau bikin sampel yang bagus, minimum 20. Tapi nanti kalau kamu sudah mau bikin regresi, ya, kok sudah mau bikin regresi tergantung dari model atau persamaannya. Kalau kamu pakai GARCH, generalized atau regressive conditional heteroscedastic, GARCH itu ya, minimum 1000 data. Terus kalau kamu bikin ARIMA, ARIMA sampai leg ketiga, minimum 60 data. Berarti tergantung cara pengolahannya juga Pak ya. Iya. Mm-mm. Ya. Kenyataannya di dunia ini, gimana kamu bisa ngambil data seminim mungkin. Jangan gimana ngambil data sebanyak mungkin. Kenyataannya begitu. Ya. Ah, nggak tahu tuh kok stratified samplingnya Mr. Q
atau Burhanuddin Muhtadi itu saya nggak tahu minimum dia berapa. Karena dia berusaha ongkos surveinya semurah mungkin. Semurah mungkin, tapi seakurat mungkin. Atau vice versanya. Dia lebih ngerti itu kayak gitu-gitu. Itu dasarnya statistik ya. Si Burhanuddin Muhtadi, Mr. Q, kayak gitu. Metodenya di kepala dia, dan mungkin metodenya beda tipis antara surveyor satu dengan surveyor yang lain. Jangan hanya ngelihat survei politik ya. Survei marketing juga ada waktu itu Pak Sep juga ya waktu itu ya. Sep Supratman. Ah, Mark Plus. Mark Plus itu punya surveyor marketing sendiri. Terus lembaga-lembaga konsultan strategi yang top seperti McKinsey, Boston Consulting Group, terus SKHA. Ya, SKHA itu lokal ya, Indonesia. Strategic Konsultasi Heri Anang, kalau nggak salah namanya. Saya pernah baca, itu top itu. Top karena berkali-kali dipanggil oleh Bank Indonesia untuk memecahkan masalah. Itu juga punya tim surveyor sendiri. Ya, jadi kamu kalau jagonya statistik, itu pekerjaan jangan takut. Ya, karena perusahaan-perusahaan konsultan manajemen strategi itu pasti pakai. Ya. Entah itu untuk cari apa eh, celah pasar atau untuk apalah gitulah buat dia. Mereka punya tim sendiri. Oke, lanjutin ya. Oke, nah jadi eh, sekarang ada joint distribution. Joint distribution ini jadinya kalau ada gabungan dari distribusi. Dua distribusi bikin kamu bayangin grafis dua dimensi. Terus eh, kalau ada tiga distribusi, itu kamu bayangin grafik tiga dimensi. Excel masih bisa buat, Microsoft Excel. Tapi kalau ada empat distribusi, jadi ada empat dimensi grafik, itu ada model yang pernah kayak gitu ya, empat dimensi itu hanya Einstein aja yang bikin. Kalau udah 5, 6, 7, 8, itu mungkin tergantung dari model. Ya. Jadi kalau modelnya makin banyak, sorry, suatu model banyak banyak variabelnya atau determinannya, errornya nanti bisa makin kecil. Kalau errornya makin kecil, itu berarti modelnya semakin tepat. Tapi kalau model ditambah lagi, errornya makin besar, nah itu udah nggak perlu sebenarnya. Ya, jadi ini ini nih ngomongin joint distribution. Nanti perlunya nanti kalau kamu udah mulai regresi. Oke, oke. Eh, nah ini kalau kamu baca di sini ya, X1, X2. Jadi setiap setiap apa eh, distribusi ini ya, eh, distribusi X1, kapital 1, terus selanjutnya X2, X3. Nah, ini dia bilang eh, nah, semuanya ini ya, eh,
semua distribusi dari n sebanyak n distribusi ini, ya, semuanya itu jadi dia gabungin, nanti dapatnya adalah mu dan sigma kuadratnya deterministik ya. Mu-nya ternyata 0 semua, sigma kuadratnya sama dengan 2. Ini jadinya simple hipotesis. Tapi yang baris kedua bisa dilihat di sini adalah mu-nya itu deterministik tapi sigmanya enggak. Sigmanya itu adalah, ini kamu bacanya ini ya, itu adalah elemen bilangan real positif. Jadi sigma square-nya tuh bisa bilangan real. Bilangan real itu eh, lawan katanya bilangan kompleks. Jadi ada bilangan imajinernya. Ya. Bilangan imajiner itu biasanya dipakai untuk fisika, astronomi, elektrik, kayak gitu ya. Kamu kok belajar elektro, itu ada bilangan imajiner. Tapi ini hanya real, bilangan real positif. Iyalah, sigma tuh pasti bilangan positif. Dan ini bilangan real. Nah, ini bisa 1, 1,5, 3, 3,5. Nah, jadinya nggak deterministik nih. Ini menjadi composite hipotesis. Jadi sebaran X1, X2, X3, X4 ini di sini sampai ke N. Mu-nya sama, 0. Tapi sigmanya nggak sama. Ya, ini contoh. Jadi kamu ngumpulin data, nanti bisa kayak gini nih. Terus kamu ngambil lagi, ini samplingnya N kali, ya, sebanyak N kali. Tapi sebaran normalnya, mu-nya nggak sama, nggak ada yang sama mu-nya. Mu-nya nih mungkin ada yang 1, -1, 5, -7. Sigma square-nya juga nggak ada yang sama. Nah, ini composite. Terus Bernoulli juga sama ya. Kalau P tidak sama dengan setengah, berarti eh, P-nya itu bisa di bawah setengah atau di atas setengah. Ya. Kalau ini hanya di atas, P-nya di atas setengah. Ini juga untuk Poisson ya. Lambdanya sama dengan 1, tapi kalau yang di bawah ini tepat ya, lambdanya 1, tapi yang di bawah ini lebih besar daripada 1. Ini contoh aja ya, composite simple, composite simple. Oke. Nah, oke. Ini sekarang kita mau ngomong, mau tahu mengenai hipotesis ya. Testing prosedur. Oke. Jadi uji hipotesis itu menyediakan mekanisme untuk membandingkan dua model, yaitu H0 dan H1. H0 dan H1. Ya. Hipotesis test does not treat the two hypotheses symmetrically. Jadi nggak tepat di tengah ya. Jadi, oke. Nanti deh. Kamu masih ingat nggak sebaran normal? Nah, ini H0 alternatif. Nah, ini berarti simetrik kiri kanan ya. H0, H1. Ini nggak dipakai ya? Nggak. Maksudnya gitu. Symmetrically, one hypothesis H0, H0.
Jadi gini, eh, H0 itu menjadi model reference, eh, model reference yang sorry. Jadi dia itu yang model yang dugaan kamu, ya. Jadi dugaan saya, misalnya ya, dugaan saya berat dari anak SMA di Jakarta lebih besar dari 50 kilogram. Ya, seperti itu, ya. Terus hasilnya, terus lawannya adalah lebih besar karena H0-nya lebih besar sama dengan 50 kilogram, H1-nya lebih kecil daripada 50 kilogram. Ya. Jadi uh, jadi sorry. Oke. Uh, weight-nya lebih, maaf, misalnya ya, lebih besar sama dengan 50 kilogram, H1-nya weight-nya lebih kecil daripada 50. Nih, ciri-ciri H0 pasti ada sama dengannya, ya. Nih, sama dengan lebih besar sama dengan 50 kilogram. Terus H1-nya iya pasti di bawah 50 kilogram, ya. Jadi H0 dan H1 harus mencakup semua kemungkinan, ya. Jadi eh, nggak mungkin kalau misalnya ya, eh, kalau H0-nya weight-nya lebih besar daripada 50 kilogram, H1 weight-nya lebih kecil daripada 45 kilogram. Ini nggak mungkin. Karena antara 45 ke 50 gimana? Ya. Jadi pembuatan hipotesis itu harus mencakup semua kemungkinan, ya. Dan ingat, H0 itu pasti ada pernyataan sama dengan, ya. Jadi kalau tepat 50 kilogram berarti masuk ke H0, ya. 49,9999999 kilogram itu maksudnya ke H1, ya. Nah, ini kemudian ada dua type error, ya. Nah, ini yang kemarin saya gambarin. Nah, ini mulai dipakai. Jadi gini, uh, yang kita lihat sini, ya. Uh, Hipotesis itu pasti kamu ngumpulin data dari populasi, ya. Terus kamu kemudian uji statistik untuk hipotesis nol, ya, untuk uji hipotesis nol, ya. Hasilnya ada dua kemungkinan. H1 benar, maaf, H0-nya benar, H0-nya salah, ya. Ya. Kemudian, oh sorry, maaf, 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 maaf.
Ini hasil uji statistiknya. Ya. Ternyata reject H0, kalau statistiknya H0 itu tidak signifikan ya. Jadi ini kalau ini do not reject H0 karena hasil statistik uji statistik H0-nya signifikan. Benar. Kalau H0-nya tidak signifikan, reject. Padahal dari populasinya, H0-nya ini benar. Ini lihat dari populasi ya. Maaf, maaf ya. Tadi saya salah. Ini ngelihat dari populasi, ini hasil uji statistik. Ya, ini hasil uji statistik. Karena hasil uji statistik bisa benar, bisa salah. Ya, ini hasil uji statistiknya tolak H0. Padahal ini benar, H0 di sini benar. Terjadi type 1 error. Ya. Yang benar tapi disalahin sama uji statistik. Entah karena ngambil samplingnya salah atau ada kesalahan lain dari statistician-nya, dari orangnya ya. Kemudian kalau uh, ada juga uji yang kalau dari populasinya sebenarnya H0-nya salah. Sebenarnya H0-nya salah. Terus kemudian di reject. Ini correct decision ya. Terus ada lagi H0-nya benar. Ya. Misalnya apa? Bagian besar rakyat Banten tidak milih Bu Haji, Bu Hajah Airin. Benar. Terus hasil statistiknya, iya, benar, correct decision. Terus type 2 error. Ya, ini yang di abu-abu ini nih. Jadi type 1 error itu adalah kesalahan uji statistik yang sebenarnya jangan ditolak, malah ditolak. Ya. Jadi populasinya benar, tapi hasil statistiknya salah. Jadi ditolak, H0-nya ditolak. Type 2 error ya adalah populasinya tidak sesuai dengan pernyataan H0, tapi statistiknya malah diterima H0-nya. Ya. Ngerti kan? Nah, jadi type 1 itu sebenarnya benar, tapi statistik menyatakan salah. Ya. Jadi terus kemudian type 2 ya, sebenarnya dia salah ya. Tapi statistiknya menyatakan dia benar. Ya. Ya, ini kan juga yang namanya statistik ya. Pasti ada kesalahan. Ya. Entah dia ngambil data sampling, itu salah, metodenya salah, dan lain-lain. Ya, ini kesalahan-kesalahan di statistik. Oke, alpha itu level confidence ya, menyatakan level confidence. Seperti yang kemarin ya. Level confidence sama dengan p-type 1 error. Ya, nanti deh. Sebentar ya. Sebentar ya, kita mau sampai mana? Sebentar ya. Ini tadi. Aduh, ini apa?
Eh, ini maaf ya, ini saya ini ada orang mau minta tolong saya lagi nih, mendadak nih. Ya, ini maaf, saya jadi ketua RT sih di sini. Mungkin setengah jam lagi ya, maaf ya, 9.39. Ini mudah-mudahan ke Uber nih sampai 12.4. Ya, Ah, ya, ya. Pak. Ya, Pak. Sorry ya, sorry. Oke. 9.39 ya, mudah-mudahan. Pak. Pak. Ya, ya. Oke, ah, oke. Maaf ya, tadi saya tinggal sebentar. Tadi saya bikin suratnya salah tadi. Saya kira yang saya kira yang pergi itu anaknya, ternyata bapaknya karena last name-nya sama. Kita mesti ngulang lagi suratnya tadi. Oke, oke. Tadi udah sampai mana tadi? Oke, oke, oke. Gini deh. Oke, sini ya kalian tadi. Oke, oke. Oke, oke, oke. Eh, hipotesis testing itu ya, eh, yang salah satu area pentingnya itu adalah critical rejection atau critical region atau rejection region ya. Jadi eh, X-nya ada di dalam ini ya elemen. Jadi X ini elemen dari himpunan C atau X ada di dalam C, H0-nya jadi X-nya ada di dalam critical rejection, seharusnya H0-nya rejected kan? H0-nya rejected, kemudian pilih H alternatif H1. Kalau X-nya ada di dalam critical rejection, H0-nya kemudian eh, sorry, X-nya tidak di dalam critical rejection, H0-nya kemudian di reject. Ya. Oke. C is a subset of real number dalam n dimension. Ya. Ini artinya. Oke. It is the set of possible observed value X in favor of H1. I itu yaitu. Ya. I itu yaitu. Kalau EG, example gratia itu contohnya. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris gitu. Oke, lanjut. Two types error. Oke, ini tadi ya. Sample space-nya ya. Sample space-nya bisa dilihat di sini ya. Ini dua dimensi nih. Ya, dua dimensi critical rejection-nya di sini nih ceritanya. Kelihatan ya. Nah,
X-nya jatuh di dalam area sini, kemudian H0-nya di reject. Kok jatuh di area sini? H0-nya di reject, accept H1. Tapi kok H0-nya ada di luar sini, di luar critical rejection, kemudian H0-nya di accept, H1-nya ditolak. Ya, gitu ya. Sorry. Jadi, pokoknya critical rejection, jadi kita hanya melihat H0-nya dulu. Ya. Jadi, H0 itu jangan sampai X-nya jatuh di critical region. Ya, critical region atau apa tadi? Rejected region. Dia nih. Critical region atau rejection region. Oke. Oke. Nah, tadi ya. Sampai sini, maaf ya. Ya, konsen tadi. Ini adalah populasi nyataannya, ya. Yang di atas. H0-nya true, kemudian ini adalah statistik dari samplingnya. Ini nih, statistik dari samplingnya. Jadi type 1 error itu adalah di sini ya. H0-nya tuh di reject, ditolak. Reject itu ditolak secara statistik. When it is true, harusnya true. Terus type 2 error, ya. H0 is not rejected when it is false. Ya, bisa dilihat di sini. Statistik, dia nggak nolak H0. Padahal kenyataannya di populasinya itu salah. Jadi type 2 error. Ya. Oke. Nah, sekarang ya. Jadi level of confidence ya. Jadi kita lihat alpha itu artinya level of confidence. Jadi level of confidence adalah probability terjadi type 1 error. Alpha itu probability terjadi type 1 error. Berdasarkan data loh ya, data yang kita peroleh ya, data sampel yang kita ambil. Jadi X-nya itu probability X-nya ada di apa tadi? Rejected region atau critical region. Nih ya tadi ya. Ya. Critical region atau rejected region. Ya. Yaitu X itu, jadi bilangan X itu ada di dalam elemen dari critical region, himpunan critical region. Jadi harusnya ditolak. Sorry. Hmm, maaf. Oke, H0-nya benar gitu. Tapi H0-nya benar, tapi ditolak karena samplingnya dia masuk di critical region. Ini p-type 1 error. Ngerti ya? Gitu ya. Ya, ya. Seharusnya H0-nya benar. Ini saya ulangi lagi ya. H0-nya itu benar sebenarnya di populasi.
ya. Tapi hasil samplingnya masuk di critical region atau rejection regionnya, ya. Akhirnya ditolak, ya. Padahal benar, ya. Nah, itu namanya type 1 error, ya. Oke. Kemudian beta, ya. Populasinya H0-nya itu salah. Ya. Populasi H0-nya itu salah tuh. Sehingga H1-nya true, ya. Tapi hasil statistiknya dia di luar critical region, di luar area kritis, ya. Sehingga statistiknya menolak H0. Padahal H0-nya, sorry, jadi hasil statistiknya terima, terima H0. Padahal kenyataannya H0-nya salah. Terjadi type 2 error. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Cuman diingat aja. H0, sorry. Type 1 error itu sebenarnya benar, tapi ditolak statistik. Jadi populasinya itu udah benar, H0. Ya. H0-nya itu benar. Ya. Itu populasi. Tapi ada kesalahan kamu sampling. Ya. Sehingga ditolak. Itu type 1 error. Ya. Kalau type 2 error, ya, eh, seharusnya H0-nya itu salah populasi, ya. Harusnya itu salah. Tapi diterima, ya. Diterima oleh statistik, ya. Jadilah type 2 error, ya. Itu. Ngerti ya? Itu aja dulu deh, ya. Jangan kebolak-balik, ya. Jadi eh, hasil samplingnya X, ya, itu di dalam critical region sehingga ditolak oleh hasil statistik. Kalau yang ini X-nya di luar critical region, bukan elemen, berarti di luar, ya. X itu bukan elemen himpunan C. Jadi eh, di luar critical region atau rejected region sehingga H0 statistik diterima. Padahal salah H0-nya, ya. Nah, gampang. Terus alpha adalah probability type 1 error. Beta adalah probability type 2 error. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ya, apa ya? Type 1 itu pokoknya sebenarnya benar, tapi statistikku salah. Nah, jadi reject deh. Terus kalau type 2 error, sebenarnya salah, tapi saya terima. Salah deh. Ya, gitu ya. Oke, lagi. Kemudian, ini contoh ya. Oh, ini uniform. Uniform itu sebarannya eh, datar, ya. Bentar. Ya, kita lihat dulu deh soalnya. We have one observation from the uniform distribution on the range. Oke. Antara range-nya antara 0 dan theta. In this case, fx. Oke, ini PDF uniformnya adalah 1/θ. If jika x antara 0 sampai dengan theta. Ya, ini dia. X-nya antara 0 dan theta. X adalah ini. Probability ini ya adalah ini. Ingat ya, probability adalah jumlah dari fx dari kiri ke kanan. Ingetin lagi ya. For x, oke. You want to test?
H0 theta sama dengan 1. Oke. Oke. Jadi gini ya. Ini nilai X. Ini adalah nilai PDF-nya ya. Ini adalah theta. Ini 0. Oke. Ingat ya, luas area di bawah PDF harus sama dengan 1. Luas areanya sama dengan 1. Ya, luas area ini harus sama dengan 1. Ya, luas area sama dengan 1. Ya, rumus 4 persegi panjang. Ya, luas adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya kita tahu, panjangnya theta. Lebar ya belum tahu, tapi luasnya sama dengan 1. Ya, gampang. Berarti lebarnya adalah seperti theta. Udah. Ya. Jadi sepertheta kali theta sama dengan 1. Ya, gitu ya. Luas 4 persegi panjang. Oke. Sekarang dia mau ngetes. Oke, ini nggak nyentuh garisnya merah ini nggak nyentuh sama dengan theta ya. Ini juga nggak nyentuh sama dengan 0, sorry. Karena dia nggak 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan theta. Enggak, tapi dia lebih kecil aja. Berarti nggak ada X sama dengan 0 tuh nggak pernah ada. X sama dengan theta nggak ada. Tapi kalau X sama dengan 0,0000001 itu benar. Ya. Karena kan 0,00001 itu lebih besar daripada 0. Oke. Kemudian apa lagi nih? Probability X. Oke. Jadi kalau X-nya di sini, berarti panjangnya X ya. Luasnya adalah X dikali sepertheta. Ya. Ingat rumus yang 4 persegi panjang. Lebar kali panjang. Jadi lebarnya di sini, panjangnya di sini. Berarti luasnya sama dengan X per theta. Ya. Nih, X per theta. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan X. Lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi lebih kecil tuh ke arah kiri sini. Ya. Oke. H0-nya itu sama dengan theta sama dengan 1, berarti tetanya ini sama dengan 1 atau 2. Suppose we decide arbitrarily we reject H0 jika X lebih besar sama dengan 0,75. Nolnya itu benar. Jadi type 1 error benar. Sorry, sorry. Tapi statistiknya ini. X-nya itu lebih besar pada 0,75. Oke. Lebih besar pada 0,75. Statistiknya ini. Pada populasinya benar. Bentar, aku belum begitu ngerti maksudnya ini. Oh ya, tetanya tadi 1. Oh, tetanya kalau nggak 1, pasti 2. Gitu. Ya. Teta sama dengan 1 atau sama dengan 2. Suppose be design. Oke. Berarti hanya 2 kemungkinan. Teta itu bilangan bulat antara 1 atau 2. Nggak ada 1,5, 1,7 gitu ya. Oke.
0 ini, oke. Kita lihat lagi ya bawahnya ya. Kita cuma ngikutin aja. Oke, ya, 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 oke. Di sini kan we want to test H0 adalah theta sama dengan 1. Alternatif H1 adalah theta sama dengan 2. Oke, theta sama dengan 2 sampai 1. Oke, oke, oke. Jadi H0-nya adalah given tetanya 1, satu lagi theta sama dengan 2. Lebih besar pada 0,75. X lebih besar pada 0,75, maka alfanya oke. Ya, jadi gini. Hmm. Kalau tetanya sama dengan 1, maka sepertetanya sama dengan 1 juga di sini. Oke? Karena kok jumlah eh, probability-nya untuk semuanya adalah pasti 1 kan? Ya udah, jadi seperteta sama kali teta sama dengan harus 1. Ya udah 1 1. Oke, kalau X-nya 0,75. Ini setengah 0,75. Oke. Probability X lebih besar pada 0,75. Jadi di sini maksudnya. Oke. Hmm. Jadi gini ya. Eh, X-nya ya, X-nya 0,75 lebih besar pada 0,75. Berarti ini 0,75 ke kanan ya. Mentoknya adalah sampai teta. Teta sama dengan 1 kan tadi. Ya. Oke. 0,75. Probability-nya oke oke. Jadi di sini alfa sama dengan sorry sorry. Kenapa harus lebih besar ya? Ntar ya. Ya deh, nanti ya. Kenapa harus lebih besar? Jadi di sini eh, dia cuma mau ngeran aja ya, cuma ngeran aja ya. Ini ngitung probability aja. Kita nggak tahu kenapa. Kenapa harus lebih besar, lebih kecil, kita nggak perlu tahu. Oke. Nah, sekarang yang beta aja dulu deh ya. Beta given theta sama dengan 2. Ini theta sama dengan 2. Berarti sepertheta sama dengan, karena luasnya 1, ya. Kalau theta yang sama dengan 2, maka ini pasti setengah. Sepertheta sama dengan setengah. Oke. Terus kalau 0,75 di mana? Ini 1,5 0,75. Nah, ini. X sama dengan 0,75. Di sini. Kemudian berarti luas dari kiri ke 0,75. X-nya harus lebih kecil pada 0,75. Berarti ke kiri ya. X 0,75 di sini berarti cari luasnya ke kiri sini. Oke. 0,75 berarti kan luasnya 0,75 kali setengah.
Nah, bisa dilihat di sini ya. Berarti ini kan luasnya 0,75 kali setengah. 0,75 kali setengah adalah 0,75 bagi 2. Ya, sama dengan 0,375. Ini maksudnya. Kita hanya mau ngeran aja. Kenapa ini lebih besar atau lebih eh, kecil, ini dia nggak ngasih tahu. Then ini. Oke, lanjut ya. Sekarang tadi di atas adalah sebaran uniform. Ini satu sebaran sendiri ya, sering dipakai uniform. Oke, sekarang Poisson. Oke. The daily demand for a product has a Poisson distribution with mean theta. The demand on different days being cyclical independent. Oke. It is uh, desire to test hipotesis H0 adalah theta sama dengan 0, sigma, maaf, lah bukan maaf, bukan theta, lambda, maaf. Saya salah sebut. Lambda sama dengan 0,7, berarti H1-nya adalah lambda sama dengan 0,3. Jadi dia mau ngetes. The null hypothesis to be accepted if in 20 days the number of days with no demand is less than 15 hari. Jadi 15 hari dari 20 hari nggak ada pengunjung. Waduh, jadi banget ya. Buka toko 15 hari nggak ada pengunjung dalam 20 hari. Oke, let P denote the probability that demand is on a given day is 0. Oke. Probability, nah ini udah rumus ya. Oke, probability-nya adalah E pangkat 0 minus 0,7 under H0, kemudian E pangkat minus 0,3 under H1. Ada binol ya. Oh, itu raya ya. Antara ya dan tidak dalam 20 hari ya. Dalam 20 hari harapan pangkat minus 0,7. Ini juga E pangkat minus 0,7. Probability-nya. Jadi probability-nya ini nih, di sini. Oke. Nah, sekarang cari alfa. Oke. Alfa reject H0 ketika H0-nya di populasi itu benar. Oke. Reject H0 oke, ketika H0-nya benar. Reject itu, sorry. Tadi di soal sebelumnya lebih besar ya. Bukan lebih besar sama dengan, di sini lebih besar sama dengan. Berarti ini, ya udah, sorry, maaf. Jadi cari alfa itu adalah probability dari X lebih besar daripada X-nya. Oke, lebih besar. Lebih besar berarti cari yang di sini.
Padahal kita bisa hanya ngelihat yang di kiri daripada 0,14 ya. Ini karena bilangan bulat ya, harus bilangan bulat. Kalau nggak ada di bawah, di bawahnya 15 hanya 14. Ini 14. Berarti lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri berapa, kemudian satu dikurangi bilangan itu tadi. Dia. Jadi probability binomial dari 14 kali, size-nya 20, 0,4 in our language. Oke. Jadi kamu tahu nggak ya hubungannya ya antara binomial dengan Poisson. Kalau Poisson itu kan pengen cari frekuensinya. Ya, jadi eh, dalam 15 hari itu nggak ada tamu yang datang ke toko. Ya. Jadi maaf, dari 20 hari kerja, 15 hari itu nggak ada tamu. Kayak gitu. Ya. Kemudian eh, cari H0. Jadi cari probability alpha. Cari alpha berarti alpha itu adalah cari dari probability type 1 error. Ya, ya. Ini dia. Jadi kan kalau poison itu biasanya dipakai untuk poison itu dipakai kalau dalam satu hari di Jalan Sudirman berapa kali terjadi kecelakaan. Ya, itu poison. Dalam satu tahun berapa kali terjadi turun hujan. Itu poison. Terus kalau binomial itu adalah probability dalam tiap hari turun hujan, sorry, eh, dalam satu tahun probability-nya bisa turun berapa kali. Jadi kamu ngelempar 20 kali dapat head-nya 4 kali itu berapa persen probability-nya. Ya sama. Dalam menempuh hari itu kamu dapat turun hujan berapa kali. Ya, kayak gitu. Bisa dibuat mirip. Ya, oke, lanjut ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Tadi kita baru lihat apa uniform random variable. Yang ini Poisson random variable. Poisson dan kemudian binomial. Ingat, binomial itu hanya head dan tail. Ya, ngelempar koin 20 kali, terus probability kamu dapat kepala aja berapa? Ya, binomial. Kalau di soal ini, example 12.2, dibuat dalam menempuh 20 hari, berapa probability hujan tuh kurang dari 15 hari. Jadi di bawah 14 lah, 14, 13, 12, 11 hari itu turun hujan. Seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Oke. Oh iya nih, sorry. Ini tadi saya lupa. Betanya gimana nih, beta? Pak beta tadi kan kebalikan ya. Ketika H0-nya salah, tapi aksep H0 statistiknya. Nah, itu masalah tuh. Ya. Jadi, eh, jadi aksep H0, jadi X-nya tuh lebih kecil sama dengan 14. Ya.
tapi apa probability-nya adalah minus pangkat minus 0,3. Hasilnya adalah 4,202. Jadi beta beta adalah probability accept H0 ketika H1-nya benar. H1-nya benar, H0-nya salah adalah 0,42023. Nah, dalam kenyataannya ya, type 1 error ini kejadiannya kecil banget nih. Type 1 error. Jadi lihat ya, hanya terjadi kira-kira 0,02, hanya seperlima probability. Ya, hanya seperlima. 1 dari 5 itu kejadian, kira-kira 1 dari 5 kejadian terjadi type 1 error di sini. Tapi di sini bisa dilihat betanya 0,4203, hampir setengah malah. Berarti setengahnya itu bisa terjadi type 2 error. Ya, kita lanjutin ya. Oke. Ya. Kadang-kadang alpha itu disebut significance of level. Ya. Terus W, W ini bukan sama dengan ya. Ini didefinisikan 1 minus beta. Jadi gimana supaya jangan terjadi, kalau beta tuh probability terjadi kejadian type 2 kan. Kalau 1 minus berarti probability tidak terjadi type 2 error. Ya. Oke. Jadi yang ada istilahnya adalah alpha itu namanya significance level. Beta itu 1 minus beta adalah power of the test. Itu cuma nama doang ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya membuat eh, probability kejadian type 1 error dan type 2 error sekecil mungkin. Nah, ini dibahas nih. Would like to make both A and B as small as possible. However, it is not possible to make alpha dan beta both arbitrarily small. Karena dua-duanya berlawanan ya. Jadi kalau critical rejection-nya sama dengan himpunan 0 atau tak ada, lalu alfa sama dengan 0, tapi beta sama dengan 1. Jadi seolah-olah alfa itu adalah luas critical region. Luas dari critical region. Beta adalah luas non-critical region. Ya, on the other hand, C sama dengan S. Jadi C ini adalah, sorry. Di sisi lain, kalau C itu adalah semua sampel, lalu alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 0.
Jadi kok critical region itu adalah semuanya, kebalikannya. Alfa sama dengan 1, beta sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Ngerti ya istilah ini, notasi ini ya. Eh, himpunan C itu sama dengan himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Kalau di sini, kalau C adalah semua himpunan semesta. Atau di sini semua sampling itu adalah critical region. Beta sama dengan 0. Alfa sama dengan 1. Ya. Oke, apalagi nih? Tujuan hipotesis tentang oke. The general hypothesis testing procedure is to fix alpha to be some small value. Nah, ini dia. Akhirnya yang dipilih, yang diperhatikan adalah type 1 error aja. Ya, karena memperhatikan alpha dan beta nggak mungkin. Ya. Akhirnya ini nih, type 1 error is potentially more serious than type 2 error. Jadi orang-orang pada milih, kita perhatiin satu aja, nggak mungkin dua-duanya. Ya, jadi type 1 error itu adalah sekecil mungkin. Ya, jadi critical region-nya adalah sekecil mungkin. Atau rejection region-nya dibuat sekecil mungkin. Ya, sekarang oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji statistik. Ya, jadi setelah kita belajar apa eh, type 1 error, type 2 error, sekarang kita masuk ke uji statistik. Jadi kan tadi di type 1 error itu seolah-olah alpha level of significance itu adalah luas dari critical region atau rejection region alpha, ya kan? Berarti kita jadi jangan sampai itu lebih penting daripada type 2 error atau beta. Jadi seolah-olah alpha itu adalah the power. Ya, jadi alpha dan beta itu kan berkebalikan, ya. Sorry, ini jadi saya ingetin aja lagi tadi mana tadi. Nah, ini dia. Alpha ini disebut uh, significance level atau W. Alpha disebut juga W. Maaf, bukan W. Ini omega. Omega didefinisikan sebagai 1 minus beta. Adalah power of the test. Jadi uji kekuatan. Itu maksudnya alpha. Ya. Oke, tes statistik. We perform a hypothesis test. Aduh, bentar. Sebelum itu. Ada pertanyaan nggak dari kamu nih? Udah jam segini soalnya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Saya nggak matiin kan tadi ya. Coba ada pertanyaan nggak nih? Dari kamu dulu nih. Saya maju terus nanti nggak enak nih saya nih.
Ayo, ada pertanyaan nggak nih? Ayo, Pak Rahmat ada pertanyaan nggak nih? Mas Faris Fajar ada pertanyaan nggak nih? Pak Asep Ridwan ada pertanyaan nggak? Atau Pak Fajrul Islami? Ya, ada pertanyaan nggak? Ya udah deh. Waduh, ini Pasti maaf. lanjut Ya, aja Pak. apa? Hmm, ada pertanyaan nggak, Mas Rahmat? Atau Pak Roni? Pak Reza? Cukup sih kayaknya Pak. Hmm. Aduh, baru 12.1. Maaf ya. Hmm, ya, udah jam segini. Sorry, sorry. Maaf ya. Maaf ya, minggu depan saya mungkin agak ngebut. Ini tadi saya ada kejadian mendadak di luar skenario. Sorry ya. Oke Oke Pak. deh. Hari ini sampai sini aja dulu deh ya. 10.30 ya. Oke baik Pak. Absen dulu aja Pak ya. Ya deh. Sorry ya. Ya, Oke. Pak Supriyadi. Ada pertanyaan nggak, Pak Supriyadi? Enggak apa, lanjut aja. Ya, ya, Pak Fajrul juga ya. Dibaca ya bukunya. Apa? Nah, ya, kayak Pak gitu, Pak. Mm-mm. Kalau Oh, iya. kalau biasanya kalau saya yang sebelumnya kan udah termasuk uang masuk, Oke Pak. siap. Pak Asep Ridwan, Pak Paris, on cam siap. Satu, Ya, Di sini aja, cuma kan wah APK berapa? dua, Pak Yang Paris, terakhir berapa kan? Pak Reza, Eh, satu, Terus ayonya kalau tiga. bebas sekarang bukan. Bentar maaf. Ulangi. Satu, ya. dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pak Roni semuanya Makasih ya. Pak. Yang aneh biasanya Ya, Pak, ya, Pak. sini nih aku perhatikan dulu. Ayah minjem HP ayah. Izin lab duluan ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam.